guys, jadi ceritanya kemarin Pak Ridwan tuh ke Jogja lagi. Seperti tahun-tahun biasanya sekeluarga. Tahun ini Pak Ridwan kesini sendiri karena sebenarnya sebelumnya pengen sekeluarga. Sebenarnya udah siap tuh. Gue udah dichatin dari seminggu sebelum dan Api sudah ada, Dinda udah di rumah beberapa jam sebelum berangkat. Ternyata nyokap masih sakit dan seperti tahu Nataru tol Jawa sangat macet, jadi nggak jadilah ke Jogja sekeluarga seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan dia kesini sendirian naik kereta karena ada acara. Jadi karena waktu itu emang ada acara alumni, dia harus datang. Sedangkan kalau bawa keluarga dengan keadaan nyokap sakit kayaknya nggak keburu. Jadi akhirnya tahun ini dia sendiri pakai kereta sendiri dan kita nyamperin pagi-pagi. Kalau tahun lalu bokap kesini sekeluarga, waktu itu masih ada Kak Nabil. Tahun ini by the way Kak Nabil juga baru pulang setelah papa nyampe Jogja, dia baru pulang ke Depok. Dan waktu itu si Lintang itu ikut dalam mobil, satu keluarga sama Lintang, berarti kami satu mobil dan dia masuk ke keluarga kami dan kami terjebak macet di Malioboro. Pokoknya lulusan Progo menuju ujung parkiran ujung Malbon apa lu yang sekarang udah digusur lah. Sampai sana kita 3 jam di situ. Waktu itu Lintang masih ikut karena Nabil belum kerja waktu itu. Sekarang Nabil kerja dan nggak tinggal di Depok. Dan ya kami waktu itu tanggal berapa ya Papa? Tanggal 27 nyampe subuh. Dan kita nggak mungkin nyamperin subuh, jadi kita nyamperin agak siangan. Dan which is itu tahu sendiri ya, 27 pokoknya Natalnya deh kita, ya hari Natalnya 27 kita nyamperin. Dari itu literally Jogja macet banget. Kita dari Maguwo pokoknya dari titik ke nyamperin dia ke hotelnya dia itu dari titik 0 ke arah barat sekm, dan itu macet banget gila. Yang sampai sewin-winnya, sampai lewat Uin, kita sampai ngambil jalan-jalan yang emang biasanya nggak macet juga tetap macet aja. Dan ya ini meskipun secara nggak sadar tahun ini emang tahunnya paling banyak Pak Ridwan ke Jogja sendirian. Tahun ini kayaknya udah 4 atau 5 kali gitu Pak Ridwan. Terakhir bulan apa waktu itu kita ketemu ya? Bulan terakhir itu Oktober. Terakhir Oktober Pak Ridwan kesini dan ketemu Lintang cuma 5 menit lah. Langsung ngomong, besok kamu ini ya, suruh si Pak Ridwan cepet nikahin kamu gitu. Berapa kata nih? Pokoknya Lintang ketemu Pak Ridwan cuma 5 menit terus langsung pulang. Langsung pulang karena temannya sakit. Temannya kritis, pulang malam dan kalau nggak salah subuhnya meninggal. Om Wildan meninggal. Nah, acara yang Desember ini itu adalah amanah dari Om Wildan yang meninggal Oktober itu untuk ngebuat acara alumni HMI di UIN. Akhirnya terjadilah acara alumni ini dan teman-teman Om Wildan juga termasuk Papa yang di Jakarta akhirnya ngelihat ini sebagai ini wasiat Om Wildan terakhir. Akhirnya mereka pada berangkat ke Jogja hari itu. Dan ya
Dan seperti biasa kita berdua akan jadi tour guide-nya Pak Ridwan selama di Jogja. Dan kita sendiri Pak Ridwan orang yang kuliner banget, jadi kita nemenin dia kuliner aja. Dan sebagai orang kuliner dia makannya itu bisa berapa ya, sehari itu bisa 5 kali 6 kali lah. Tapi dia tuh karena dia orang kuliner banget, jadi dia kadang-kadang dulu tuh dia sering ini nge-share apa food vlogger yang ngevlog di area Jogja. Terus dia suruh gua ngelis apa aja. Jadi waktu dia ke Jogja dia makannya banyak tuh, tapi kuncinya ini dia tuh nyobain makan banyak kan, tapi dia sekali makan nasinya dikit. Jadi makan di restoran A nasinya dikit, nyobain lauknya kayak apa, terus makan lagi di restoran B nyobain lauknya apa. Dan and also tiap tahun pasti kita selalu ke Ninit, dan tahun ini kita Ninit yang Kaliurang UI, naik lagi kita ke sana untuk merayakan untuk nurutin BM-nya dia, nurutin BM bapak 50-an tahun, Cok. Akhirnya kita akan Ninit cabang itu. Sorenya kita tuh sebenarnya ketemu di hotel lagi sore maghribnya dia ke Ninit. Besoknya hari Sabtu kami nemenin dia ke Ninit lagi yang cabang Kaliurang. Jadi dia sekali ke Jogja bisa 2 kali Ninit, tapi biasanya bisa 3 kali Ninit karena ini tuh ayam goreng favoritnya dia lah sepanjang berkuliah di Jogja. Lalu menyempatkan diri untuk makan di Ninit karena buat saya Ninit punya kenangan tersendiri di hati saya. Ketika saya mahasiswa, ayam goreng yang paling enak ya Ninit karena dia punya kekhasan sendiri, sambal sendiri. Sehingga kalau saya ke Jogja selalu pasti cari makan di Ninit. Terus pokoknya besoknya kami nemenin dia ke Ninit, terus lintang balik. Kamu pulang ya? Pulang ke kos, gue anterin, gue istirahat sebentar, maghrib gue balik lagi ke hotelnya dia, terus nyari bakpia buat mama dan orang-orang rumah. Biasanya si Zain minta bakpia kukus. Habis itu kita ke Pier Cafe. Jadi ceritanya dia tuh kemarin habis ke Universitas Airlangga sama nganterin Dinda Olimpiade, sekalian ketemu sama Apis di kantin Universitas Airlangga. Dia nemu satu Beans Cafe, itu Goa V60 yang sebenarnya dia gayo kan, pesan gayo, tapi waktu dia gayonya kosong, dia mesen Goa dan ya akhirnya cocok. Terus dia nanya sama baristanya, ini beatsnya dapat dari mana? Baristanya ngomong dapat dari kopi bir, cafe bir di Jogja. Akhirnya kemarin sebelum pulang gue anterin lah ke cafe Pier Cafe, kasian dia. Dan untung juga nggak datang sekeluarga ya, karena kalau pakai mobil dibayangin ribet juga ntar kesana kesini. Belum ada adik gue pada mau kesana mau kesini. Jadi kita ke Pier Cafe, kita ngopi bentar. Ini kuahan, jadi kopi dari kuah di roasting dengan honey. Ini rasanya luar biasa. Ini yang gue suka. Asamnya kental, tadi hilang pahitnya. Waktu gua nikmati ini di mana, di Airlangga, rasa bean-nya itu berry-nya juga terasa itu aneh. Nah, tapi ini sudah bagus, sangat istimewa. Waktu kita ke Pier Cafe, by the way, paketnya dia yang ada di paketnya dia, paket beansnya dia itu habis paket beans cafe-nya dia dari Pier itu dia beli di Tokped, nyampe di rumah. Habis dari cafe Pier kami ke stasiun untuk ngecek tiketnya dia. Kita ke Selasar stasiun sebentar. Ada tempat sholatnya nggak nih sini?
ada di sana. Di Selasar yang kemarin terakhir ke Jogja, makan di angkringan di sana ada. Nah, ini kan getar-getar nih. Ntar ngobrol. Terus udah gue balik ke kos dan udah gitu aja. Pas kemarin ada waktu Pak Anies Nyalon. iya nyalon, beliau kampanye di Pulau itu kan papa yang jadi ketua Ketua kampanyenya lah, tim kampanye Pulau Seribu. ketua kampanye bukan? Iya, ketua kampanye Pulau Seribu ya, tapi kok papa kan pokoknya di timnya beliau lah. Tim kampanye Ya. kepala Enggak, pada waktu kampanye di Pulau papa Gubernur ya? ditunjuk untuk urusin beliau, urusin kampanye di Pulau lah. Enggak. Ngatur-ngatur nyari orang segala macam. Ketemunya itu gimana? Ketemu sama Aniesnya itu dari waktu mahasiswa? Enggak, maksudnya enggak. Ya, Waktu? bisa aja, waktu pas kampanye aja perlu dikenal. Waktu kampanye. Nah, kenalnya gimana? Ya kan beliau mau berangkat. Beliau nyalon. Terus? Gak kok bisa ketemu gitu loh? Oh, gara-garanya awalnya gara-gara kan kita kan satu sama MI, kita udah tahu lah Pak Anies mah nggak bagian dari MI kita kan. Terus pada waktu beliau waktu itu kan sebenarnya kan bukan beliau yang calonnya kan, ramainya itu waktu itu kan calonnya si bukan ya Ahok, lawannya siapa kan? Oh ya. Dulu Papa udah kampanye Ahok di Pulau itu, udah pilih Ahok bagus orangnya gini. Ahok dikit-dikit kok beres gini. Nah, Ada penolakan dari tokoh-tokoh muslim segala macam. Oke. Ada forum ulama Betawi segala macam. Papa tergabung di sana forum-forum itu. Ya di grup-grup WA ada, di grup WA Pulau ada yang nge-share ini. Ada nih, alhamdulillah siapa katanya calonnya udah ada, calon lawan Ahok yaitu Yusril Iza Mahendra katanya. Oh dulu Pak Yusril awalnya. Dan Anies sudah mau gabung untuk menjadi juru bicaranya. Anies kan baru dipecat tuh, jadi Menteri Pendidikan. Nah, dan Anies mau gabung jadi juru bicara, gua ketawa. Papa jawab di grup Pulau itu, ini ngawur banget. Siapa Yusril. Yusril itu? Partai dia punya berapa? Partainya nggak jelas. Dia orang mana? Dia orang Belitung, nggak jelas pun. Yang paling berpeluang justru Anies Jawa. Kemudian gini Papa jelasin, orang kan boleh memilih Anies lah daripada itu. Yusril. Tapi Yusril waktu itu kan politik di negaranya lumayan oke kan, zaman Gus Dur. Ya pokoknya dia dulu juga ada mandu, juga kemarin kan ini mah. Anies mah. Udah. Terus di teman-teman di HM ini lagi sedang itu belum kan Anies belum dipilih, belum nyalon. Papa udah. Tapi waktu itu masih Yusril. Yusril, Papa sudah berpendapat begitu. Ini ngawur, bikin analisa kan nggak mungkin lah. Okay. Kalau mau pasti Anies. Terus ketemu Aniesnya? Mas Wildan memilih. Oh, Mas Wildan yang kemarin meninggal. Ya. Ceng. Manggil Papa kan Ceng. Oh. Pulau Seribu kan, Pulau Ceng. Iya. Anak-anak teman-teman orang IAIN tuh kata-kata manggil Papa Ceng. Zaman Papa itu. Ceng, ini kita mau itu Anies. Oh ya, ini kamu harus baca apa analisaku Pak. Jadi analisa sana Papa kirim ke dia. Wah, bagus Ceng. Udah, dia masukin Papa di grup Barisan Nusantara namanya. Itu tim kemenangan apa? Iya, grupnya HMI Jogja lah. Oh, HMI Jogja. Grup HMI NPO lah. Tapi sebelumnya Pak, jadi belum pernah gabung ke grup itu? Itu gara-gara Papa bikin itu. Gara-gara Mas Wildan itu? Iya, Bapak bikin analisa begitu. Wah, bagus kan. Udah besok kalau pokoknya Anies acara ke Pulau, udah ente yang pegang. Oh, jadi pokoknya selama beberapa tahun setelah Pak kuliah itu Pak belum pernah gabung grup MPO. Papa itu kan di sana LK1 doang, nggak pernah ikut LK2, LK. Papa nggak kenal banyak orang, kenalnya ya sih. Oh iya. Idrus, jadi Papa, terus Soleh sama Wildan aja. Oke. Terus
Makanya papa nggak terlalu dekat sama orang-orang aktivis itu. Oh, jadi pokoknya disuruh masuk Pak Wildan untuk nemenin Gabung. Pak Anies. Oke. Udah lu gabung aja ke sini nanti pokoknya Anies begitu Anies meluncur ke pulau lu udah urusannya. Beres. Ke Pulau Seribu. Jadi, nah waktu itu ketemu Pak Aniesnya pertama kali. Akhirnya gabung lah. Wah, apa namanya gabung di itu acara Banus namanya Barisan Nusantara itu di situ ada Anies segala macam. Timnya Anies lah. Tim HMI sebenarnya HMI MPO. Jadi Papa Pak Anies HMI MPO. Pak Anies MPO lah. Dulu itu di Jogja hanya ada HMI MPO. baru sekarang berarti. Dipo itu terpinggirkan, marginal, cuma ada di IAIN doang. Tapi sekarang malah banyak kok ya. Iya, sekarang udah gara-garanya tahun 98 itu Dipo mendirikan namanya Cabul. Cabang Bulak Sumur. Itu sebenarnya waktu pertama kali dia eksis di Jogja. Tapi itu dia ya. di UGM kan? Iya, di UGM Cabul itu cabang Bulak Sumur. Sebelumnya itu cuma ada di IAIN. Di Dagen dulu ada Dagen itu tapi kan sedikit. Pokoknya intinya kebanyakan mahasiswa anggotanya dari IAIN aja. Di UII itu MPO, di mana-mana MPO. UGM juga MPO. Oke. Tahun 98 itu baru cabul. Nah, Ketemu pertama kali Pak Anies. termasuk Pak Anies itu juga orang MPO kan. Kita ketemu Pak Anies waktu ya pas acara itu. Oke. Acara tadi itu jadi waktu itu dibuat ada Banus Barisan Nusantara. Nusantara itu rapat di rumahnya Mas Wildan di mana ini apa ya strategi lah kita atau Strategi kampanye termasuk aku ditunjuk untuk Pulau Seribu. Karena disiapin berapa nih kita ke pulau. Papa yang urus semua pulau itu ya nyari orang. Jadi waktu itu Papa nemenin Pak Anies untuk kampanye dia ke Kepulauan Seribu. Itu berapa pulau? 3 pulau. Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pramuka, Kelapa sama Tidung. Itu lagi angin. Begini kapal. 3 atau 4 pulau? 3 pulau. Pramuka dan Panggang ya. Pulau Panggang dari Panggang ke Kelapa itu dan pada hujan angin. Gila itu Pak Anies. Itu yang Pak Ahok. Bisa lihat di Facebook ya Bapak. Yang Pak Ahok ini Pak Ahok nistain agama itu di Pulau Pramuka. Pulau Pramuka. Itu Tahun sebelumnya. udah lama berarti. Iya, tahun sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya itu. Tapi Pak habis Pak Ahok ke sana Pak beberapa bulan setelahnya atau setahun setelahnya ke sana sama Pak Anies. Iya, itu udah beda itulah. Itu kan digoreng terus itu kalau misalnya Pak Anies ya. Jadi waktu rapat di rumahnya Mas Wildan kayaknya nggak ada Pak Anies waktu itu. Belum ada. Kita aja deh beberapa orang, kemudian ada yang minta Pak Anies naik kapal tradisional lewat Murangke, ada yang macam-macam kayak tapi Anies dipinjemin kapal oleh Pak Aksa kayak Aksa Mahmud itu kan kapal dari Batam Mutiara tuh kapal di sana. Itu 1 hari berarti 4. 1 hari 4. 1 hari nginep di Pulau Seribu. Itu yang Papa kagumi dari Anies pertama kali itu. Jadi begitu hujan angin. Orang-orang yang itu kan yang terlibat kan Gerindra, PKS, yang waktu itu yang turun orang Gerindra, Pak siapa yang saya lupa namanya. Siapa saya lupa lah. Pokoknya gitu sampai di Pulau Kelapa itu kan angin hujan. Ini nggak record ini kok saya. Hah? Ini nggak record, foto-foto doang ini. Dari hujan angin itu Pulau Tidung tuh terakhir. Begitu sampai Pulau Tidung tanya. Tadi kan kita udah termasuk Pak Sandi juga kan ke sana. Enggak lah, ya harus bagi tugas lah, nggak mungkin berdua. Lah yang Papa buat ini, yang Papa buat tren patung itu. Nggak ada Sandi tuh. Yang ada patung tapi ada kucing. Iya, itu Anies tuh. Nggak mungkin itu namanya tidak efisien kalau harus berdua. Kayak ini apa? Tren manekin. Iya. Tren manekin. Ya. Orang pada diem. Itu kan di situ di Pulau Tidung. Itu kan Pulau Tidung terakhir itu karena Papa yang rancang supaya beliau bisa bermalam di Pulau Tidung. Gitu. Waktu itu rame di Pulau Tidung. Paling rame pulau. Ya Pulau Tidung lah. Jadi waktu itu ini bukan hari kerja ya, bukan ada. Di Pulau Tidung itu kan disediain becak. Iya. Pak Anies mau 1 becak atau mau beda becak sama ibu kan gede tuh badannya. Pada hari malah Pak Anies yang pakai jadi yang iniin becaknya. Yang di depan ibu. Ibunya di depan. Dikira-kira tadi kan satu-satu atau dia berdua kita. Akhirnya udah di belakangnya beliau tuh motor. Itu bagus itu.
Terus yang terakhir itu setelah beliau Jadi gubernur. enggak, waktu habis orasi di mana di Jembatan Gor, Cinta. di Gor. Di gor mana? Kan ada Gor. Oh ya, Gor. Di Gor itu, Gor Pulau Tidung itu tim kampanye apa namanya Sebelah. resmi minta Pak Anies pulang karena cuaca gelap segala macam. Oke. Pak Anies mau kita harus pulang. Ini bapaknya kan sih nggak ada dokter, nggak ada apa. Kalau ada apa-apa gimana Pak Anies? Terus Udah sampai Pak Aksa juga nyuruh pulang. Kita tuh pertama kita itu tuh ribut. tim dulu tuh tim ya ribut. Pokoknya kita mempertahankan Pak Anies di situ kan, Pak Anies udah janji kan nginep. Tapi oleh mereka itu nggak boleh Karena Anies harus cuaca pulang. lah. Karena cuaca lah segala macam lah. Akhirnya Ya udah kita tunggu Pak Anies saja. Begitu Pak Anies turun dari panggung, Anies gimana nih kita ketawa sudah pulang? Enggak. Saya nggak mau dibilang pemimpin yang inilah apa tidak menepati janji. Karena Akhirnya. saya sudah bilang saya mau nginap di sini, saya bilang. akhirnya nginep di situ. Iya. Itu pemodalnya dia. Nah, Aksa Mahmud itu yang modalin dia kan Aksa Mahmud. Dia berani lawan. Gitu loh. Dari situ aja wah, ini orang bagus nih. Jadi pengen lebih akhirnya setelah itu 2017. Waktu kita lahirnya si Judin, apa dikasih oleh hadiah tuh sama Iya. beliau. Aku lihat fotonya Papa pakai baju biru, dikasih amplop ya sama beliau. Dikasih pokoknya itulah. Iya. Nah itu aku baru Dikasih tertarik kaos sama itu, kaos. politik. Karena setelah itu kita selalu dapat parcel kalau lebaran dari Pak Anies. Kalau zaman kuliah kan sudah nggak ada lagi favorit ya, sudah nggak tahu lah kita kemana tempatnya, sudah nggak ada. Dulu itu di Jogja itu bukan menikmati Jogja sebenarnya. Karena pendidikan. Ya benar-benar kita bagaimana cepat selesai kan gitu. Tinggal di sini itu hanya menumpang aja kan, nggak menikmati. Kalau udah menikmati paling dapat favorit ya di Malioboro aja. Tapi kan dulu sering tuh kita dari aku kecil kan sering ajak kita ke Jogja lagi. Itu Papa kenapa ke Jogja? Kenapa nggak ke Bandung? Karena kita mau sering jalan-jalan waktu itu ya. Sering ke Bandung juga beberapa Oh iya, kali. sering udah jalan. Tapi ya Jogja itu yang buat Papa yang punya tempat sendiri di hati Papa kan. Nah, setiap Papa kenangan segala macam lah. Pokoknya Jogja itu memang jangan kan buat orang yang pernah hidup di Jogja ya. Buat orang yang cuma sesekali ke Jogja aja beda. pasti mau lagi. Orang itu selalu ngakunya ya di Jogja itu ada apa ya, ada magicnya, ada magis gitu, ada suasana magis yang mungkin orang membuat orang pengen balik. Itu buat orang yang nggak pernah tinggal gitu. Apalagi kita yang pernah tinggal di Jogja, kita punya kenangan, punya macam. Kadang-kadang Papa sekarang lihat daerah tempat apa dulu Papa sering jalan, Papa sering datengin gitu. Kayak YN itu kan udah nggak ada lagi yang dulu seperti yang Papa bayangkan dulu. Nah, ya, Sekarang sudah begitu, masjid sudah seperti itu, Jalan Bima Kurdo juga sudah beda kan gitu. Paling masih ada ini, masih ada. Kalau dulu waktu aku masih kecil, kan sering ke Jogja tuh. Kalau yang pasti tempat yang pasti Papa singgahin. Ya, Kalau dulu. Bima Kurdo itu pengen tahu Bima Kurdo, Jalan Sapen. Bima Kurdo mana? Masa Jalan Bima Kurdo nggak tahu. Titipan ilahi tahu? Enggak. Astagfirullah, nggak ada titipan ilahi, kan ada warung titipan ilahi. Kamu cari deh. Titipan ilahi. Warung titipan ilahi namanya. Dari Sapen kemana? Sapen itu mana? Itu Bima Kurdo itu Sapen. Oh, kita kenal Jalan ini Jalan Bima Kurdo namanya. Iya, termasuk Papa kan? Masuk ke Jalan Muhammadiyah kan? SD Iya. Muhammadiyah. Itu Jalan Bima Kurdo namanya. Oh, Ini gimana? Nih, Papa nanya anak Win. Seberangnya Bima Kurdo itu titipan ilahi, namanya ada toko namanya titipan ilahi. Sekarang nggak ada. Toko kelontong lah. Aku nggak tahu ya. Itu deh. Aku nggak tinggal di Nah, sana soalnya. Kita lurus lagi ke arah rel. Sebelah kiri itu Gang Gading tuh. Iya, Itu tempat tempat Papa Papa. tinggal sama Safik, sama Safik si Sali. Toleh. Ya, Toleh sekarang lagi di Pulau nih. Toleh siapa? Adiknya Safik. Adiknya Safik iya. yang kerja di Timur Timur, dia punya usaha di Timur Timur. Aku soalnya sempat 2-3 kali ketemu Pak Safi Cali. Dan Pak Safi Cali ingetannya lumayan cukup bagus ya. Kalau kenal aku, oh ini anak Pak Ridwan. Kalau Pak Faiz agak lupa. Pak Faiz, jadi dulu teman sekuliah Papa yang sekarang ngajar aku, Kak Zaki sama Pak Fardin Faiz. Kalau Pak Faiz teman sekuliah.
teman sebangku kuliah? Sama, teman satu kelas sama Satu kelas. kedua-duanya. Sama Rozaki? Rozaki maupun Faiz, dia sekelas itu. Karena waktu zaman papa itu kelas papa itu cuma satu kelas doang. Karena dikit mungkin ya. Iya, pokoknya satu kelas waktu zamannya papa itu cuma ada satu kelas. Filsafat, mama ambil tafsir hadis. Tafsir hadis. Sekarang pacarku Lintang juga tafsir. Sama kayak mama Sekarang nggak berarti. ada hadis. Soalnya sekarang tafsir hadis dipisahkan, ada yang tafsir, ada yang hadis sendiri. Nah, si Lintang ambil tafsir. Aku ambil filsafat berarti kayak papa. Nah, ini pertanyaan lanjutan Pak. Kenapa ini mama kenapa nggak jadi sekeluarga ini? Kenapa nggak jadi sekeluarga ke Jogja? Kan antara dua. Yang pertama mamanya sakit atau emang nggak keburu karena papa mau aja. Dua-duanya sebenarnya. Dulu. Sebenarnya kalaupun mama sakit, papa bisa paksa. Menurut papa ya, papa bisa paksa. Udah nanti kamu di Hotel aja. Di kereta, bukan selama di mobil, tidur aja deh, nggak usah papa ganggu. Kamu di belakang kan gitu. Emang selama ini papa ganggu? Tidur. Ya kan harus temenin papa, namanya nyetir itu, orang nyetir itu harus ditemenin. Kan Kalau ada enggak, itu, ngantuk. ada anak-anak. Ya makanya, jadi biasa kan mama di depan. Jadi Oh. karena papa mau sakit, papa di bawah di belakang aja, tidur lah pokoknya. Dan ganti. Sampai Jogja udah sehat. Dan gitu loh, gantinya kan ada bisa. Apis. Iya. Nemenin papa. Oh, Tapi kan karena papa ngeliat di map, di Ternyata Google Map maps-nya, itu, ternyata kita diarahkan ke Bandung. Wah, ini tanda bahwa Trans Jawa itu masih padat. tapi untungnya papa kesini sendirian pakai motor ya. Karena kan macet banget. Ya iya, artinya kan setelah tahu bahwa ini macet, ya udah mama Udah. juga nggak mau, ya sudah. Oke. Karena tahun lalu kita kejebak di Tapi Jalan kalau Progo lihat itu 3 jam. Sekarang nggak terlalu macet sih. Wali Kota Baru. Wali Kota Baru. Makanya intinya nggak terlalu macet. Mungkin memang orang juga udah tahu jadi. Tapi kemarin tuh pas Wali Kota pas Baru. Natal itu teman papa berangkat itu tanggal 24 atau 25 ya? 25. Coba atau 25 mereka berangkat tuh. 25 mereka berangkat tuh. Nyampe 26. Itu dari jam 9 pagi si Idrus tuh sampai jam 12 malam baru nyampe, setengah 1. Itu luar biasa, gila. Itu kan Soleh, itu Isan dari juga sama. Dari Jakarta. Dari Solo, Semarang. Solo. Ya dari Semarang lah. Oh, Semarang. Pokoknya dari semua di situ lah sama. Tapi ya itu nggak itu lama banget gitu loh. Tanpa pikiran kan besoknya itu Jumatnya udah kosong. Udah ada kan. agak Begitu reda. cek di Google, wah Ternyata. kok jalannya masih diarahkan ke situ. Papa coba diganti arah tetap ke sana. Tetap dari Cirebon belok ke kanan lagi. Jadi sebenarnya tadi lewat Cirebon lewat Bandung. Di Bandung papa arahin ke Cirebon. Begitu dari Cirebonnya belok ke kanan lagi, ke bawah lagi, ya udah. Berarti ini memang macet. Gitu. Udah itulah mama nggak usah ikut. Jadi tahun ini kita nggak kesempatan sekeluarga. Tahun lalu kita sempet tapi kan kena di situ. Nabil juga kan nggak ada. Iya. Kalau itu kan Nabil kan udah kerja jadi. Tapi untung juga Nabil begitu papa di sini, mama ada di rumah kan Nabil bisa pulang. Iya. Pas banget. Beliau nginep semalam di rumah. Siapa Jimul? Itu pulang maju sama si Alawiyah sama keluarganya. Nah, tidurnya di kamar Nabil. Ya, karena itu udah kita mama papa di musola gitu. Oh. Akhirnya terus nginep semalam karena kegerahan panas. Besoknya kita bawa ke Bogor, ke Hotel Pajajaran, Royal Pajajaran Bogor gitu. Terus 2 juta. Terus pulang. Hah? Terus pulang. Ya, terus dari situ kan paginya kita ke Kebun Jalan. Raya, Oh. Kebun Raya Bogor. Nah itu gimana kalau kita pagi-pagi udah bisa ke Jogja aja, enak tuh, pasti bisa keburu karena tadinya kita di Kebun Raya Bogor, mama juga kepanasan. Jadi Dan anak-anak masih pada pergi tuh ya, Dinda masih di mall, Apis masih. enggak, itu mah bisa. Jadi dari Kebun Raya Bogor, Dinda itu minta diturunin di mall gitu loh, minta diturunin ke temannya ke mall, terus Hafiz itu masih. Arifah kan nggak emang belum ketemu kita. Oh, masih di perjalanan menuju Depok udah. Enggak, dia udah dari rumah ke rumah pacarnya. Ke pacarnya. Sebenarnya dia bisa aja kalau kita suruh jam 2 udah nyampe balik lagi bisa. Cuma kan emang rencana kita kan habis asar.
Oh. Udah 2.15. Ya, kita akan ngantar Wah pulang. Udah mulai agak gerimis di sini. Dan pokoknya habis balik kita langsung balik ke kos dan selesai. Tanpa siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa, datang sendiri Di jalan. stasiun Jogja ini. Stasiun ini orang pada tidur, apa takut Berapa datang tuh? sendirian. 1972. 1993 loh. 1993. Ini kan ya. Iya.